Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jika generatif itu kawin, vegetatif tidak kawin. Apa sih yang dimaksud perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk tanpa melalui proses penyerbukan, melainkan melibatkan bagian tubuh induknya dan menghasilkan individu baru yang sama dengan induknya. Jadi ada beberapa tumbuhan yang perkembangbiakannya itu secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua, ada alami dan ada buatan. Kita bahas dahulu tentang vegetatif alami ya. Yang pertama, spora, umbi akar, bertunas, umbi batang, tunas adventif, geragi, rizoma, dan umbi lapis. Nah, kita lihat dulu spora. Spora ini terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan juga jamur. Kalian bisa perhatikan gambarnya di sini ya. Ada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, ini ada spora jamur gambarnya. Kemudian ada spora laut dan juga tumbuhan paku. Selanjutnya adalah bertunas. Kok ada gambar pohon pisang dan ini ya? Dan bambu ya? Apakah mereka bertunas? Ya. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Pembentukan tunas batang misalnya. Nah, yang terjadi pada pohon bambu ini, tebu dan pisang. Ada tunas adventif. Tunas ini tumbuh di tempat selain batang. Bisa di akar, bisa dari daun. Tunas yang dari akar ada sukun, ada cemara. Nah, sedangkan yang di daun itu cocor bebek ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah rizoma. Rizoma nama lainnya adalah rimpang, yaitu batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah bercabang-cabang dan tumbuh secara mendatar atau horizontal. Coba kalian perhatikan gambar ini ya. Ini bercabang-cabang tumbuh secara mendatar. Tiduran gitu ya. Kemudian ada geragi. Geragi nama lainnya adalah stolon, yaitu batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Tumbuhan baru dimulai dengan kuncup ujung yang menyentuh tanah, kemudian membelok ke atas. Perhatikan ini ya, kuncup ujung dan membelok ke atas. Geragi ini bisa kalian temukan pada rumput teki ataupun stroberi. Kita lihat selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Nah, ini gambar ini adalah wortel. Ya, salah satu contoh tumbuhan umbi akar. Selain itu ada dahlia, lobak, dan juga ada singkong. Selanjutnya umbi batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Pada permukaan umbi batang tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contohnya ada kentang dan ubi jalar. Selanjutnya, umbi lapis.
Batang yang tumbuh di bawah tanah, menggelembung, juga berair. Memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contohnya ada bawang merah, ada bawang putih ya, dan ada bawang bombay. Tadi sudah perkembangbiakan vegetatif alami ya, ada banyak jenisnya. Kita lanjut ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini merupakan perkembangbiakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Ada apa saja? Ada stek batang, ada mencangkok, kemudian ada juga merunduk, ada okulasi atau menempel, dan ada menyambung atau mengenten. Kita bahas terlebih dahulu mencangkok. Mencangkok, mungkin kalian suka melihat ya, di pohon mangga misalnya ada yang diplastik-plastikin. Itu bukan karena iseng, tapi itu merupakan salah satu cara untuk perkembangbiakan buatan atau mencangkok disebutnya. Mengupas kulit batang kambium secara melingkar hingga bersih, kemudian melapisinya dengan media tanah dan membungkusnya dengan sabut kelapa. Bisa juga sapu ijuk ya, ijuknya saja, atau plastik supaya tumbuh akar. Jika akar sudah muncul, ya sudah ada akar yang kokoh, maka batang tersebut sudah bisa dipotong dan ditempatkan di tempat lain. Ini tahapan mencangkok. Yang pertama, pengupasan kulit batang dan kambium secara melingkar. Lalu siapkan plastik dan masukkan tanah ke dalam plastik. Lalu buka kantong plastik tersebut dengan cara dibelah. Kemudian cabang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam plastik yang berisi tanah. Setelah dimasukkan, ikat dengan kencang hasil cangkokan tersebut agar tidak ambiar. Wah, ada buah jeruk ya, segar sekali. Ini jadi tidak semua tumbuhan dapat dicangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh kayu dan memiliki lapisan kambium. Contohnya ada mangga, jeruk, nangka, belimbing, dan jambu air. Ya, kalau lihat jambu air rasanya ingin ngerujak ya. Nah, ini adalah contoh gambar mencangkok. Keuntungan mencangkok itu yang pertama, tanaman hasil cangkokan cepat berbuah. Batang tidak terlalu tinggi. Sifat tanaman hasil cangkokan sama persis dengan induknya. Cuma ada keuntungan, ada juga kerugian atau kelemahannya, yaitu tumbuhan hasil cangkokan kurang kokoh karena perakarannya dangkal dan juga tingkat kematian pada cangkokan tinggi. Nah, ini selanjutnya ada stek. Stek adalah menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhan akar baru terlebih dahulu. Stek dibedakan menjadi 3 macam. Ada stek batang pada ketela pohon, tebu, dan sirih. Ada stek daun, cocor bebek, begonia, dan sansevieria, serta stek tangkai, kembang sepatu, dan mawar. Nah, kalian bisa perhatikan ini stek batang pada tanaman singkong. Lalu ada sansevieria, stek daun. Nah, selanjutnya merunduk. Merunduk atau layering adalah merundukkan sebagian cabang dan memendamkannya ke dalam tanah. Merunduk juga tidak dapat dilakukan pada semua jenis tanaman. Tanaman yang dikembangbiakan dengan cara merunduk biasanya adalah tanaman yang bercabang panjang dan lentur, serta cabangnya dekat dengan tanah. Contohnya
contohnya ini ya, pada stroberi dan bougainville. Ya, rundukan cabang tumbuhan yang sudah dirunduk, ditanam cabang tumbuhan tersebut. Kemudian potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Ya, selanjutnya ada menyambung atau mengetem, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Kalian bisa lihat di gambar ini ya, batang bawah dikupas, ada batang atas, kemudian batang atas digabungkan dengan batang bawah tersebut. Ya, selanjutnya ada buah tomat. Nah, tomat ini merupakan tumbuhan yang bisa dilakukan menggabungkan tadi ya. Jadi tumbuhan yang bisa disambung, tumbuhan itu yang sekeluarga intinya. Misalnya tomat dengan terong, singkong karet dengan singkong biasa. Tumbuhan apa lagi yang bisa digabungkan? Bisa ada juga ada kembang sepatu, ada tumbuhan kopi, ada durian. Nah, ya, selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Ya, menempel atau okulasi merupakan menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga. Ini bisa kalian perhatikan gambar menempel atau okulasi. Nah, contoh tumbuhan yang bisa diokulasi misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Contohnya juga bisa belimbing, bisa alpukat ya. Tujuannya ini pada dasarnya sama dengan okulasi atau menempel, itu sama dengan mengantar atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga dalam satu tanaman memiliki gabungan sifat unggul. Nah, demikian tadi penjelasan singkat Ibu tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jadi intinya adalah vegetatif ini tidak adanya perkawinan ya. Jadi tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berbeda dengan perkembangbiakan generatif. Nah, agar kalian lebih memahami, kalian bisa selesaikan penugasan dari Ibu ya. Ada 3 nomor. Yang pertama, membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Jadi, peta utamanya atau yang di tengahnya itu kalian tulis vegetatif alami. Nah, cabang-cabangnya itu misalnya ada tunas, ada umbi batang dan sebagainya kalian sebutkan, dijelaskan dan berikan contohnya. Yang kedua, jelaskan keuntungan perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Kalian bisa ingat-ingat tadi penjelasan Ibu ya, bisa juga kalian membaca di buku tema atau buku pena. Yang ketiga, kalian buka buku pena kalian halaman 14. Lihat di ayo berlatihnya di nomor 1. Yang nomor 1 saja kalian kerjakan ya. Jadi perhatikan daftar nama-nama, ada nama-nama tanaman. Kalian sebutkan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah misalnya lengkuas gitu ya. Nah, demikian. Semoga bisa dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.